Makanya kenapa Tuhan katakan, aku mau supaya kalian dimuridkan, aku mau supaya kalian ini belajar, diajar oleh kebenaran Tuhan, melakukan taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan, boleh beri tepuk tangan dulu sebentar buat mereka. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Pak. Sudah perhatikan ya, keluarga pertama Adam dan Hawa ini gagal. Untuk apa gagalnya? Untuk mentaati Tuhan. Ketika mereka gagal mentaati Tuhan, yang terjadi apa? Mereka diusir keluar dari taman itu. Itu firman Tuhan kan? Mereka diusir keluar dari hadirat Tuhan. Mereka tetap ada di bumi, tapi mereka keluar dari tempat perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat mereka untuk tinggal di bumi. Akhirnya mereka keluar dari tanah perjanjian itu. Perhatikan, keluarga pertama gagal melahirkan keturunan ilahi, gagal melahirkan orang-orang yang cinta Tuhan, gagal melahirkan orang-orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan dirusak gambar serupa dengan Tuhan yang udah hilang. Dan makanya, tapi saya percaya gini saudara, Tuhan kita nggak pernah gagal. Tuhan kita nggak pernah gagal. Kalaupun keluarga pertama gagal, Tuhan panggil keluarga yang kedua. Siapa keluarga yang kedua? Keluarganya Abraham. Masuklah ke Kejadian 12. Kalau kita baca kitab Kejadian 12, Tuhan panggil Abraham keluar dari tanahnya, masuk ke tanah perjanjian, menerima janji Tuhan menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa inilah yang disebut dengan bangsa Israel pada akhir keturunannya. Dan bangsa Israel seharusnya adalah bangsa yang mengajarkan Taurat Tuhan, sebuah berita baik tentang Allah supaya dunia menyembah Tuhan. Israel adalah contohnya. Tuhan mau pakai keluarga Abraham ini untuk menurunkan keturunan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita tahu Israel gagal. Betul apa enggak Bapak Ibu? Nah, ketika Israel gagal untuk mentaati Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka gagal untuk taat pada firman Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan harus membuang mereka, mengusir mereka dari tanah perjanjian. Itu disebut dengan mereka dibuang ke Babel. Itu masa pembuangan, saudara. Jadi sudah perhatikan sekarang. Yang pertama, keluarga pertama gagal untuk menurunkan keturunan ilahi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah gagal. Dia panggil keluarga yang kedua pakai Israel. Tapi Israel pun gagal. Dan karena mereka gagal, mereka disuruh keluar dari tanah perjanjian. Sudah bersama dengan saya? Halo? Halo? Itu ringtone namanya. Jadi biarin ada ringtone, nggak apa-apa. Tapi ini ada ringtone dari surga. Amin. Perhatikan ringtone dari surga, saudara. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Keluarga pertama gagal, keluarga kedua gagal, ada keluarga ketiga. Tuhan panggil keluarganya. Siapa keluarganya? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Siapa yang dibawa keluar dari gelap kepada terang yang ajaib? Saudara dan saya. Siapa kita? Gereja. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Gereja Tuhan, ini dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak mau bagian ini terlewatkan. Saya mau serius dengan ini. Gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi keluarga Allah yang mempertontonkan gambar Allah kepada dunia ini. Makanya kenapa dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan disebut anak-anak Allah. Betul, saudara? Gereja Tuhan anak-anak Allah bukan? Saudara dan saya anak-anak Allah bukan? Kita semua adalah anak-anak Allah yang disebut sebagai keluarga Allah. Makanya seharusnya lah gereja hidup sesuai dengan sorga hidup.
pikir kayaknya. Itu seperti di sorga itu.